ya si me-nya atau si writer-nya ini adalah 17 dikurang 5. Berarti sama dengan 12 tahun atau 12 years old. Ya, jadi jawabannya yang nomor 10 adalah yang B. Tinggal dibaca aja di kalimatnya. Ada she is 17, 5 years older than me. Zoom-nya sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya untuk Zoom-nya ya. Nah, bisa ya, gampang ya, masih nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Glasses has similar meaning to apa? Kira-kira glasses itu artinya apa? Apakah seperti glass, cup, ribbon heart tie, atau spectacles? Oke, ada yang macam-macam nih jawabannya nih. Meme lemah bang, coba dicek lagi. Kurang tepat. Hai, siapa nih? SD Muhammadiyah Kabupaten Pati juga coba cek lagi. Jawabannya sekali aja ya, biar nggak usah nyepam ke teman-temannya. Kali Kawung Purbalingga, coba cek lagi. Sisanya sudah betul, good job. Mama, siapa nih? Muhammadiyah 19 Kemelayan, coba cek lagi juga. Galaxy A02 juga coba cek lagi. Ya, jawabannya adalah yang D ya, yaitu spectacles. Glasses itu artinya adalah kaca mata. Nah, coba kita lihat. Kalau gelas ini kan dia artinya gelas ya atau kaca. Jadi bukan jawaban yang kita cari. Cup ini juga artinya adalah cangkir. Jadi bukan juga jawaban yang kita cari. Ribbon hair tie artinya adalah pita rambut. Ini juga bukan kita cari. Nah, spectacles dia ini artinya adalah kaca mata. Jadi sinonim, yaitu jawabannya yang D. Nanti ada juga ya soal-soal vocabulary seperti ini yang vocabulary yang menyatakan misalnya sinonim, lalu ada juga antonym gitu ya. Similar meaning dan lain-lain. Nah, itu juga nanti akan keluar saat ujiannya. Jadi bisa dipelajari sebanyak-banyaknya vocab-vocab untuk misalnya kata-kata seperti ini. Yang misalnya objek atau misalnya feelings atau misalnya verb dan lain-lain bisa coba dicari. Gitu ya. Saya Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang kita cari nomor 11 adalah yang D atau spectacles. Coba kita lihat teksnya. Ada kayak yang ditanya untuk vocabulary dari teksnya. My older sister berarti artinya kakak perempuan lebih tua gitu ya. Very beautiful has pair of big round eyes. Sepasang mata yang besar dan bulat. Sharp nose. Sharp ini bukan merek TV ya di sini ya, tapi sharp di sini artinya adalah tajam. Ya, tajam atau mancung. Mancung. Lalu long wavy black hair. Di sini wavy artinya adalah bergelombang. Ya, bergelombang atau agak keriting kayak gitu. Heart shaped lips berarti bibirnya berbentuk seperti hati, and fair skin. Fair skin di sini fair ini artinya adalah putih. Kulitnya warnanya putih. Ya, putih atau agak pucat kayak gitu. She wears glasses and likes to play basketball gitu. Jadi dia memakai kacamata dan suka bermain basketball. Fair skin. Oke, fair skin itu tadi ini putih ya. Kalau similar, similar itu artinya sama ya. Similar artinya sama dengan sama. Jadi nanti kalau ada disuruh untuk find similar meaning atau find similar words. Nah, itu berarti adalah coba dicari sinonimnya. Sinonim itu apa? Jadi kata yang sama atau kata yang mirip artinya. Sinonim. Kayak gitu. Oke. Ini ya, similar artinya adalah sama. Jadi atau mirip ya. Yang sama atau mirip. Itu berarti disuruh untuk mencari sinonimnya. Kalau misalnya antonym berarti kalau antonym dia biasanya cari ciri-cirinya kalau antonym dia pakainya opposite. Ya, jadi what is the opposite meaning of misalnya apa? Quick gitu ya. Misalnya antonymnya quick berarti dia adalah kalau opposite-nya berarti dia adalah slow. Kayak gitu misalnya. Ya, kalau opposite itu berarti dia adalah antonym. Antonym high apa? High itu berarti low kalau antonymnya. Oke?
Ini ya untuk nomor 11 dan juga sinonim dan juga antonim. Silakan dipelajari ya untuk sinonim dan antonim dari masing-masing vocabulary yang ada. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Silakan. Today is Wednesday. The day after tomorrow is apa berarti? The day. Oke. Nomor 12 berarti oke, Waru betul, Rachel betul, Citra betul, Khairin betul. Muhammadiyah 9 Kemlayan, cek lagi. Sisanya yang lain juga sudah betul ya. Good job. Khairaska Ibrahim, cek lagi. Masih kurang tepat. Muhammadiyah Kabupaten Pati juga cek lagi. Ya. Sekali aja ya kirimnya ya. Jangan banyak-banyak nanti malah jadi nyepam. Jadi teman-temannya jawabannya tidak terlihat jadinya. Hari Abriono, cek lagi. Masih kurang tepat. Faiza, cek lagi. Siapa lagi nih? Dokter Nilna, coba cek lagi. Isna Wahyuni juga coba cek lagi. Lilis Armilasari juga coba cek lagi. Yang lain jawabannya sudah betul. Good job. Mim Ngombakan juga coba cek lagi. Wah, banyak nih yang jawab. Tomorrow. Coba kita bahas ya. Iya, SD Mutual Natania. Betul ya jawabannya. Good job. Kita bahas ya soalnya nomor 12. Today is Wednesday. The day after tomorrow is the day after tomorrow itu artinya apa? Kalau tomorrow saja itu artinya berarti besok. Ya. Kalau the day after tomorrow berarti artinya adalah besok lusa. Ya, the day after tomorrow artinya adalah besok lusa. Berarti 2 hari setelahnya. Misalnya Wednesday ini harinya, berarti the day after tomorrow atau besok lusanya berarti adalah hari Kamis lalu hari Jumat. Berarti nomor 12 jawabannya adalah yang B. Ya, ini untuk menunjukkan waktu. The day after tomorrow. Tomorrow artinya besok. Kalau kemarin apa bahasa Inggrisnya? Kalau kemarin dia berarti adalah yesterday. Ya, yesterday kemarin. Oke. Sudah hafal ya nama-nama hari? Ya, Citra betul. Lalu siapa lagi nih? SD Mutual Ezra juga betul gitu ya. Oke, siapa lagi nih? Ya, banyak sudah betul. Jadi kalau kemarin itu yesterday. Sekarang pertanyaannya kalau kemarin lusa, berarti gimana cara nyebutnya? Boleh coba jawab di chat. Kemarin lusa, kalau the day after tomorrow kan besok lusa. Kalau kemarin lusa, berarti apa bahasa Inggrisnya kira-kira? Ada yang tahu? Kalau kemarin lusa. Nah, betul ya Zizo ya. Kalau kemarin lusa, berarti ya Zizo betul, Bara juga betul. Oppo A5 siapa nih? Itu juga betul ya. Hairin Abrisam juga betul. Siapa lagi nih yang betul nih? Oke, Kairaska juga. Kok tomorrow? Berarti the day before yesterday ya. Berarti kalau kemarin lusa, berarti bahasa Inggrisnya adalah the day before yesterday ya. Artinya adalah kemarin lusa gitu. Berarti kalau Wednesday adalah harinya, the day before yesterday-nya berarti adalah Monday gitu ya. Dan juga kalau misalnya dalam penunjukan waktu ini kalau misalnya kemarin dia dicirikan dengan ada kata-kata ago. Ya, jadi misalnya 5 hari sebelumnya. Ada ago, ada juga later. Kalau yang ago ini untuk yesterday atau before. Kalau ini dia sesudahnya. Misalnya 5 hari sesudahnya berarti dia jadinya apa? Jadinya 5 days later. Ya, kalau yang sebelumnya kemarin ya berarti 5 days ago. Jadi bukan 5 days before ya, pakainya tapi 5 days ago. Gitu. Kalau pakai penunjukan waktu. SD Muhammadiyah 19 Kemelayan. Raise hand, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya maksudnya itu ya, bukan Kak Kahiraskan, berarti maksudnya udah tahu. Oke, Muhammadiyah 1 dan 4 BNA juga betul. Gitu ya, untuk menunjukkan waktu dan hari. Jelas ya untuk materi ini? Kita lanjutkan soal nomor
Berapa sekarang? Nomor 13. Let's go. Oke, we smell with our what? Smell itu artinya apa? Ya, betul ya. Yang jawabnya kirim sudah betul semua. Good job. Siapa nih? Harry Ebriono. Coba cek lagi. Masih kurang tepat jawabannya. Mim Ngombakan juga kurang tepat. Coba cek lagi. Dokter Nilna juga coba cek lagi. Akila juga coba cek lagi ya. Oke, betul ya. Muhammadiyah SD Muhammadiyah Tayu. Kalau smell itu artinya adalah membau. Mencium aroma sama ya. Oke, siapa lagi ya? Putri Diana masih kurang tepat. Coba cek lagi. Mutual SD Mutual Natania kan tadi sudah disebut namanya. Betul ya jawabannya ya. Good job. Ya, betul Dokter Nilna. Good job. SD Mutual Ezra. Kamu mana jawabannya? Belum dikirimkan jawabannya. Miss nggak lihat coba. Oke, sudah betul semua ya jawabannya ya. Kita bahas. We smell with our smell itu tadi artinya adalah mencium, membau ya. Membau atau mencium aroma. Ya. We smell. Berarti kalau mencium aroma, kita menggunakan apa? Menggunakan nose kita atau menggunakan hidung kita. Kalau lips itu artinya apa? Lips artinya bibir. Kita gunakan untuk apa bibir ini? Oh, iya, soal berarti kalau betul jawabnya betul. Berarti kalau nggak disebutkan namanya berarti jawabannya betul. Gitu ya. Soalnya lebih banyak yang betul. Kalau misalnya betulnya Miss sebutkan semua, nanti nyebutkan berapa ratus orang namanya Miss. Nggak cukup itu ya waktunya ya. Jadi kalau yang eh, disebut berarti nggak disebut berarti jawabannya sudah betul. Oke, lips bibir kita gunakan untuk apa? Misalnya lips ini misalnya untuk smile ya, untuk tersenyum, untuk apa lagi ya? Tertawa dan lain-lain lah kalau misalnya bibir ya, itu digunakan untuk smile. Kalau foot ini artinya adalah kaki. Kaki ini digunakan untuk apa? Untuk misalnya walk, run, lalu kick a ball dan lain-lain. Ya, bagian-bagian tubuh kita. Ada juga tongue. Tongue artinya adalah lidah. Kita gunakan untuk apa? Untuk taste ya atau untuk merasakan makanan. Bibir juga pakai ya, bibir juga bisa untuk pakai untuk makan ya. Bisa eat juga. Oke, itu ya tadi untuk bagian-bagian tongue itu artinya adalah lidah ya, dia untuk merasakan. Nanti di sini kalau masih ada waktu kita akan bahas satu-satu anatomi atau body human body ya pada manusia, nanti kita coba sebutkan satu-satu. Kita lanjut dulu ke soal nomor 14. We have 10 masih tentang tubuh kita. Apa yang kira-kira ada 10? Coba apakah stomach, fingers, cheeks atau eyelashes? Mana nih? Coba nomor 14 mulai dari coba ini. Muhammadiyah Waru betul? Citra betul, Weru betul, Zebi betul, Alia betul, Kuni betul, Ezra betul ya. Kairaska betul, Kamelian betul, dan semuanya rata-rata betul. Oke, yang sudah kirim jawabannya ya. Betul semua ya, berarti gampang nih soalnya bisa kita langsung bahas. Jangan sebut Tania, kenapa emang Tania? Kamu ada dendam apa sama Tania? Coba ya kita bahas. We have 10, kita punya 10 apa? Kira-kira yang ada 10 apakah stomach? Apakah perut kita ada 10? Enggak ya, perut kita kalau di manusia dia cuma ada satu, berarti cuma ada one. We have 10 kalau fingers, fingers di tangan kita dan di kaki kita ada 10. Oke, berarti ini jawaban yang kita cari, fingers. Cheeks kita ada berapa? Cheeks kita ada 2. Cheeks itu artinya apa? Cheeks itu artinya pipi. Dia ada 2 biji ya di kanan dan kiri kita juga. Ya, gitu ya. Lanjut ada eyelashes. Eyelashes ini artinya apa? Eyelashes artinya adalah bulu mata. Ini ada berapa? Ada berapa helai ya? Banyak ya kalau eyelashes nggak terhitung. Biasanya di bulu mata. Tapi ada sepasang, ada di kanan dan juga ada di kiri kita. Eyelashes. Bulu mata. Gitu ya. Oke, ini untuk body count kita. Ada 10 fingers, 1 stomach, 2 cheeks, and juga unlimited eyelashes. Gitu ya. Untuk nomor 14. Lanjut ke soal nomor 15.
Ini soalnya belum ada yang challenging nih, Miss. Karena masih penyisian ya. Jadi kalau masih penyisian kita bahasnya lebih mudah, soal-soalnya dibuat lebih mudah. Oke, 15, let's go. Ini mulai nih. My brother helps people and puts out fire in fire incident. My brother is a or and. Apakah dia? Yang jawabannya betul ada Siti Muhammadiyah Pati, Rachel, Khairin Abisam betul. Akhtar betul, Isna betul, Kuni betul. Siapa lagi? Naya dan Alma juga betul. Who else? Hari Abriona betul. Angel betul. Aliasari betul. Banyu betul, good job. Ezra juga betul, good job. Siti Rukoya betul dan lain-lain semuanya yang menjawab sudah betul. Tuh ya, siapa yang masih orang tepat nih? Oke, betul semua ya jawabannya yang sudah mengirim jawaban, good job. Berarti soalnya mudah dimengerti. Tuh ya, kita coba bahas. My brother helps people and puts out. Puts out ini artinya apa? Kalau puts out itu artinya dia adalah memadamkan. Ya, memadamkan atau mematikan. Puts out. Fire in fire incident. Incident itu artinya apa? Incident artinya adalah kecelakaan. Ya, berarti apa? My brother is a firefighter. Atau bahasa Indonesianya adalah pemadam kebakaran. Ya, firefighter. Oke deh. Kalau atlet, atlet itu artinya adalah atlet itu artinya adalah atlet. Apa tugasnya atlet kira-kira? Tugasnya atlet adalah untuk apa? Misalnya doing sports ya. Melakukan olahraga. Doing sports. Kalau nurse, dia tugasnya kira-kira apa? Yang tahu? Kalau nurse, dia bisa berarti taking care of sick people. Sick people. Nah, ini yang nurse. Kalau architect, dia bisa untuk Oke, Zebi, ya nanti kalau betul lagi disebutin ya. Kalau architect, dia tugasnya adalah untuk desain, terus apa, build houses ya, rumah-rumah atau building. Nah, ini masing-masing, ini materi profession ya, materi tentang pekerjaan. Jadi silakan nanti ditambahkan vocabnya tentang profession, pekerjaan, ada apa aja di dunia ini. Kayak gitu. Macam-macam ya, ada banyak profesi yang ada di muka bumi. Silakan dihafalkan apa aja artinya dan juga tugasnya apa, karena nanti pasti akan keluar karena ada di silabusnya juga, gitu ya. Oke. Ini untuk profession nomor 15 bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Oke. What does a police officer? Sekarang yang police officer. What does the police officer do? Dibalik pertanyaannya ya. Police. Kalau police apa artinya? Apa tugasnya? Sorry. Oke, Mim Warubaki betul, Ezra betul, Citra betul. Apa lagi ya? Oke, semuanya yang jawabnya sudah kirim jawaban betul ya, rata-rata ya. Alia, ada dua nih Alinya. Alia Zalfa betul, Alia Sari betul, Rafa Abdullah betul. Siapa lagi nih? Oh, ini ada. Akila, cek lagi ya, masih kurang tepat. Terus Naya dan Alma betul, Banyu betul, Siti Rukoya betul, Ezra betul, Butsania betul. Zahra, coba cek lagi ya, jawabannya masih kurang tepat. Betul nggak tuh Khairin? Ya, Khairin betul juga. Ya, Khairin Abrisam. Siapa lagi nih? Abu Habibi. Ya, direct traffic, Hanif betul. Oke, semuanya jawabnya sisanya yang tidak disebutkan berarti betul ya jawabannya. Oke, jawaban yang kita cari jawaban yang kita cari di sini adalah mana Zebi? Oke, kita bahas ya. Nomor 16, jawaban yang kita cari adalah direct traffic and enforces law. Apa artinya direct traffic and enforces law? Artinya direct. Direct ini artinya adalah mengarahkan. Ya. Traffic artinya bisa kita artikan sebagai jalan raya ya. Jadi kalau mengarahkan jalan raya, mengatur jalan raya, itu dia tugasnya adalah si Pak Pulici. Nah, enforces law artinya adalah menegakkan
penegakan peraturan. Ya, enforces laws. Ya, kalau build houses, dia tugasnya siapa kira-kira? Build houses tadi sudah disebut, berarti dia tugasnya adalah si keluar masuk mungkin ya arsitek ya. Kalau besar mungkin sinyalnya ya si siapa nih si Tara yang kalau keluar masuk ya. Kalau bisa dia berarti tugasnya adalah si arsitek tadi ya. Architects atau arsitek. Kok gini sih? Kita ulang. Architects. Kalau cares for animals, tugasnya siapa? Dokter hewan, berarti ya. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak cares for animals? Bahasa Inggrisnya dokter hewan? No, you cannot draw. Selesainya kapan? Bentar lagi, sabar ya. Jadi cares for animals adalah tugasnya dokter hewan. Dokter hewan bahasa Inggrisnya adalah veterinarian. Ya, atau dokter hewan. Cooks food in a restaurant berarti tugasnya dari chef ya atau chef. Gitu. Oke, betul ya siapa nih? SD Muhammadiyah 19. Dokter animals lebih tepatnya veterinarian ya. Ya, Zizo betul. Dokter Nilna juga betul. Lanjut ya. Ini pekerjaan juga, masih materi pekerjaan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Yap, vet. Ya. Iya, dibahas sampai akhir ya. Nomor 17. What does a carpenter do? Sekarang carpenter. Apa itu carpenter? Apakah treats and cares sick animals? Sells and manufactures medicine? Wah, betul semua nih ya jawabannya. Good job. Carpenter. Iya, betul semua jawabannya nih. Good job. Akhtar kali petung coba cek lagi. Coba lagi nih. Arsenio Zaidan coba cek lagi juga. Hmm, ya, rata-rata betul semua ya jawabannya. Oke, good job. Faiza coba cek lagi jawabannya masih kurang tepat dan sisanya betul semua. 1 dan 4 BNA, how to say your name? Apakah your name is Muhammadiyah 1 dan 4 BNA? Notice me. Oke, ya. Coba kita bahas soal nomor 17. What does a carpenter? Carpenter ini artinya adalah pengrajin kayu. Nah, mana yang tugasnya pengrajin kayu? Coba kita lihat satu-satu. Treats and care sick animal tadi tugasnya adalah si veterinarian. Kalau sales and manufacture medicine, kira-kira siapa? Dia tugasnya pharmacist. Ya, atau disebut juga bisa juga apothecary. Sama, pharmacist. Lanjut, direct ini tadi adalah tugasnya police officer. Ya, tugasnya Pak Polisi. Kalau max and repairs wooden objects, ini baru tugasnya dari si carpenter. Gitu. Jadi jawaban yang kita cari adalah yang, kok yang A sih? Jawabannya yang D ya, ntar kita ganti lagi. Ini masih kurang tepat. Nah, gini ya. Nomor 17 jawabannya adalah yang D. Oke? 17 tugas dari carpenter atau pengrajin kayu. Kita lanjut ke soal nomor 18. Masih tentang profession, cutting up and selling meat is the job of siapakah yang cutting up and selling meat? Oke, betul juga ya jawabannya ya. Bisa kita langsung bahas. Oh, siapa nih? Kurang tepat nih. Mim lemah bang. Coba dicek lagi. Faiza, Kula, Azmina juga coba cek lagi. Oke, ya bisa dibahas ya. Hmm, Rafa, mana jawabannya? Minta disebutin tapi nggak dijawab. Apa mis nggak kelihatan? Coba. Kelewatan kayaknya ya. Coba kita bahas. Cutting up and selling meat is the job of a butcher. Ya, butcher artinya adalah tukang potong daging ya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Pokoknya butcher, tukang potong daging. Butcher meat atau chicken meat dan lain-lain yang potong-potong daging itu tugasnya butcher. Kalau barber dia artinya adalah tukang cukur. Ya, berarti dia arrange hairstyle. Ya, menata rambut atau memberikan gaya rambut, memberikan potongan rambut atau haircuts.
Kalau carpenter tadi sudah ya, kalau chef juga sudah, dia untuk cooks food ya in restaurant. Gitu. Oke. Tentang profession. Ada yang ingin ditanyakan soal profession? Ya, oh ya betul, tukang jagal ya, betul Ezra. Gak kepikiran Miss ininya. Tukang jagal ya, atau tukang jagal. Good job Ezra. Nah, tukang jagal atau disebut juga a butcher. Ya, potong-potong daging. Oke, ini tentang profession, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. 2 soal lagi ya. Tahan, dikit lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi feelings atau expressing feelings ya. Jadi menunjukkan emosi atau memberikan tanggapan, memberikan respon seperti itu ya. Sekarang di sini konteksnya adalah hooray, I got 10 for English. Saya mendapatkan nilai 10 untuk bahasa Inggris. Berarti sempurna nilainya. Kira-kira apa yang tepat untuk diucapkan sama Siska dalam ini? Nah, ya betul ya. Eh, jawabannya rata-rata sudah betul. Good job. Yang paling tepat adalah yang siapa yang disebut? Rafa, ya sudah disebutkan Rafa Abdullah. Coba ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk merespon dari pernyataan Nita, hooray, I got 10 for English, kita bisa berikan jawaban congratulations atau ucapan selamat gitu ya. Selamat, congratulations gitu ya. Terus kalau untuk mengucapkan selamat juga bisa beberapa modelnya ya, bisa congratulations, bisa juga I'm happy for you gitu ya. Terus apa lagi kira-kira untuk menyatakan selamat? Happy for you, congratulations, you did great gitu ya. Kamu sudah bekerja keras dan lain-lain. Kalau what a pity, artinya apa kira-kira? What a pity bisa dimaknakan seperti oh sayang sekali gitu ya, kayak sayang banget, what a pity, sayang sekali lah pokoknya intinya. Artinya seperti itu. Jadi dia menyatakan kayak aduh, eman, aduh kayak eman banget gitu. Nah, itu sayang sekali. 30 soal berarti yang tahun lalu kali ya, nggak apa-apa buat latihan aja gitu. Mmm. Nah ya sangat disayangkan, sayang sekali artinya untuk what a pity. Eee, soal tes soalnya berapa? Saat tes nanti soalnya 30 soal ya. Jadi pas OSMJT Bahasa Inggris nanti soalnya ada 30. Kalau you can say that again. Jadi kalau you can say that again ini dia untuk menyatakan menyatakan setuju. Kayak, "Oh iya aku setuju sama kamu, kamu bener, aku setuju." Nah, itu dia bisa pakai ekspresi, "You can say that again." Gitu. Jadi misalnya, I think the movie is good, I think the movie is nice. Nah, itu kalau misalnya kamu setuju, kamu bisa sebutkan, "You can say that again." Nah, itu untuk menyatakan setuju, kayak gitu. Next ya, kalau "Oh no," itu berarti dia sudah menyatakan sama seperti, what a pity ya, mirip-mirip kayak merasakan, eman, sayang, kasihan gitu ya. Oh tidak gitu, berarti dia surprised, yang terkejut, yang nggak suka juga gitu. Ini untuk mengatakan ekspresi. Nah, I agree ya bisa. You can say that again bisa seirama sama I agree. Ya, bisa juga. I agree. What a pity. Oh no, too bad. Nah, itu juga bisa. Sayang sekali, too bad, dan lain-lain. Oh no, itu juga bisa. Itu ya untuk expressing feeling. Masih banyak cara-caranya untuk expressing feeling, silakan nanti dipelajari masing-masing. Kita lanjut ke soal nomor 20, masih tentang expressing feeling. Do you want to join with us fishing next week? Kamu mau bergabung untuk fishing atau memancing? I would like to, but my parents don't allow me. Berarti bisa kita sebutkan di sini yang iya, betul ya. Jawabannya sudah hampir betul semua. Kita bisa pakai what a pity ya. Jadi sayang sekali. Jadi kita nggak bisa ikut bareng-bareng gitu. Sayang sekali, kasihan sekali kamu nggak bisa ikut. That's great, nggak ya? Dia untuk menyatakan selamat dan lain-lain. Let's go juga untuk menyatakan kayak ayo berangkat gitu. Untuk yang menyatakan mengajak atau menginvite untuk melakukan sesuatu. Hooray, that's very good juga untuk congratulations. Jadi yang paling tepat yang jawaban kita cari adalah yang A. Ya. Ya, Natania betul, Aneira juga betul.
Oke, 20 soal sudah kita bahas dari soal-soal tahun lalu. Nanti untuk, OSMJT yang nanti hari Senin, insya Allah nanti akan ada 30 soal ya. Dengan silabusnya mungkin yang belum tahu Miss tampilkan di sini sebagai berikut. Ya, jadi ada beberapa silabus atau materi yang akan keluar besok. Ada pertama, daily activities, misalnya kayak, running, walking, cleaning, lalu singing, dancing, dan lain. Pokoknya daily activity. Bisa pakai verb-verb, nanti silakan dipelajari masing-masing. Ada juga numbers, sudah hafal ya? 1 sampai 10 sampai ratusan sampai ribuan juga nanti silakan di pelajari gimana strukturnya kalau untuk numbers. Ada juga my house gitu ya, past tense. Kalau past tense eh ada, tapi kayak cuma simple past tense. Jadi misalnya kalau bentuknya did, nanti diikuti sama verb 2 atau seperti apa nanti dan lain-lain, kayak gitu. Past tense yang simple saja, nggak ada yang pakai have, had, been, gitu-gitu nggak ada. Jadi cuma masih simple saja. Numbers tadi ya, tentang misalnya ratusan, bentuk ribuan, dan lain-lain itu nanti akan keluar. My house, misalnya bathroom, kitchen, lalu dining room, living room, dan lain-lain juga nanti akan keluar. Time and quantity tadi tentang jam, lalu nanti quantity tentang amount, misalnya a few, some, lalu misalnya apa lagi ya? Quiet a few, quite large amount, dan lain itu bentuk menyatakan jumlah atau kuantitas. Ada juga transportation, jadi ada bus, car, bike, dan lain-lain tentang kendaraan atau kendaraan umum. Silakan nanti dipelajari masing-masing. Oke, ada juga food and flavor, nanti ada rasa-rasa sweet, bitter, sour, salty, dan lain-lain. Folktale, nanti akan juga ada cerita tentang teks, narasi teks tentang dongeng gitu, nanti silakan dipelajari. My body and my body sickness, nanti bagian-bagian tubuh silakan dihafalkan juga ya masing-masing untuk bagian-bagian tubuh. Ada juga clothes, comparison, professions, tadi yang kita bahas. Ada juga earth and planets, jadi nanti kita akan belajar tata surya juga. Ada diujiankan tentang earth and planets. Direction tadi yang sudah kita pelajari. Ownership, ownership ini seperti posesif juga ya. Possessive pronoun, possessive apa lagi? Objek dan lain-lain silakan di cuman 20 soal ya. Ininya disiapkan. Nanti kalau 30 silakan coba diminta ke gurunya. Soal tahun lalu gitu ya pokoknya. Untuk dipelajari. My family, my dad, father, mother, uncle, aunt, dan lain silakan dipelajari juga. Dan terakhir expressing feelings yang tadi sudah kita terakhir pelajari. Ini sedikit tentang my body, mungkin nanti bisa di-screenshot ini untuk materi body-nya dan silakan dikerjakan. Isi aja namanya di sini ada apa aja. Misalnya di sini ada hair. Lalu misalnya di mana ya? Sini ada arm gitu. Di sini ada teeth. Lalu ada tongue. Apalagi ini ada cheek. Ada ini apa? Ini ada knee atau lutut gitu. Nah, sisanya silakan kalian isi masing-masing untuk latihan ya. Ini body parts atau anggota tubuh dari manusia. Ya, ada pertanyaan isian enggak ya? Semuanya hanya pilihan ganda untuk besok ya. Lanjut ini tadi tentang Earth and Planets ya. Jadi silakan dipelajari nama-nama planet dan juga benda-benda yang ada di langit. Misalnya star, comet, lalu apalagi asteroid dan lain-lain. Ini misalnya di sini ada sun. Di sini ada Mercury, di sini ada Earth, di sini ada Moon, di sini ada Saturn, dan lain-lain silakan dilengkapi masing-masing ya untuk nama-nama planet. Ya, silakan diisi ya, Venus dan lain coba nanti di screenshot nanti diisi masing-masing. Pluto, Pluto di sini nggak ada sih. Coba ya, kita nanti silakan dipelajari untuk Earth dan planet nanti insya Allah akan keluar. Yang terakhir ini ada video tapi silakan pelajari sendiri ya untuk nanti ownership atau possessive pronoun seperti my, your, mine, yours, her, hers, his, dan lain-lain nanti silakan dipelajari juga. Nanti silabusnya pokoknya semuanya insya Allah akan keluar di materi atau yang diujiankan besok. Oke. Oke deh, sudah habis materi untuk hari ini. Pelajaran pelatihan atau pembinaan untuk bahasa Inggris hari ini sudah selesai. Thank you untuk dan juga good luck on the test-nya besok hari Senin ya. Berarti ya insya Allah nanti akan diadakan untuk yang OSMJT Bahasa Inggris. Mungkin cukup ya untuk kelas hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang ditanyakan silakan melalui chat terakhir. Kalau ada yang mau. Bentar. Oke,
Oh, nggak ada ya berarti ya? Nggak ada yang ditanyakan, berarti mungkin kita bisa cukupkan untuk kelas hari ini. Untuk pembinaan hari ini semoga lancar untuk OSMJT-nya besok, yang bahasa Inggris terutama ya. Semoga bisa dan materinya silakan lihat nanti di silabus yang sudah ditampilkan tadi. Terima kasih sebelumnya untuk perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Mari kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian hari ini. Semoga membantu materi hari ini untuk persiapan lomba OSMJT-nya. Miss cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.